kuliahnya, hampir selalu kerekam. Oke, saya kembali lagi. Jadi, dengan analisis diskriminan, kita akan membentuk variabel terikat, variabel bebas, kemudian pada variabel bebas tersebut, pada variabel terikat tersebut akan terbentuk menjadi kategori. Kategori ya. Kategorinya itu bisa 1, 2, atau 3, terserah berapa. Tapi pada kasus ini, kalian lihat, kategorinya di sini adalah loyal atau tidak. Itu kira-kira dia kayak gitu, loyal. Kita kasih kategori 1, kalau kalian ingat perkuliahan kita minggu lalu, dan tidak loyal, kita kasih dia kategori 2. Atau kalau kalian mau pakai sistemnya skala Likert 1 sampai 5 bisa juga, terserah pelanggan yang loyal atau tidak. Loyal atau tidak. Tapi kalau kita mau yang gampang, kita bisa saja bagi 2, loyal, tidak loyal. Kalau loyal kita kasih 1, kalau tidak kita kasih 0 umpamanya ya. Jadi variabel terikatnya kita bentuk dia dalam bentuk kategori yang seperti ini. Nah, kemudian pelanggan yang puas ini, jadi ini bisa, jadi saya contoh sama kalian ini dalam bentuk asumsinya adalah kita mengedarkan kuesioner ya. Kemudian kuesioner tersebut kita kuesioner tersebut dalam format skala Likert 1 sampai 5 sebagaimana yang kalian lihat pada contoh yang Google Form yang tadi ya. Apakah pelanggan yang puas menyukai merek apakah pelanggan yang puas dia akan masuk ke kelompok loyal atau dia akan masuk ke kelompok yang tidak loyal? Itu maksudnya ya. Jadi kalau kalian perhatikan di sini saya kasih annotate lagi. Ini saya perlu annotate. Draw. Nah, di sini. Kalau kalian perhatikan, di sini, di pelanggan yang loyal atau tidak, mereka di sini adalah variabel bebas. Variabel terikat dalam kurung Y. Variabel terikat dalam kurung Y. Berbentuk kategori. Oke? Jadi, pelanggan yang loyal kategori yaitu 0, tidak loyal, atau 1 sama dengan loyal. Jadi kalau kalian perhatikan, biasanya kan kita bilang, jadi kalau kalian mau ganti 0 tidak menjadi dengan skala Likert 1 sampai 5 sangat tidak loyal, sangat tidak loyal, ragu-ragu, loyal segala macam, maka itu bisa juga. Jadi bisa ada sampai berapa macam pilihan kategori yang kalian tentukan. Tapi pada intinya kita akan membentuk fungsi diskriminan dari kasus ini dan mencoba mengelompokkan apakah pelanggan yang puas ini dia akan masuk ke kategori yang mana, yang tidak loyal atau loyal. Pasti kalian akan bilang, Pak, bukannya sudah pasti Pak, kalau puas itu akan sebagian besar ke loyal. Betul, dia akan pasti, tapi itu kan baru anggapan. Bagaimana kalau kita uji saja seperti itu dengan data-data kita, dengan analisis diskriminan. Jadi kita bisa uji. Ceritanya, yang kita miliki di sini adalah pengetahuan yang teruji, bukannya pengetahuan yang cuman pikiran-pikiran kita semata. Nah, contoh kedua. Saya ambil contoh pada bidang SDM. Sama, lebih sering lembur atau tidak. Oke, sering lembur, kita kasih dia kategori 1, tidak sering lembur, kita kasih dia kategori 0. Umpamanya lah ya. Itu bisa juga kita ganti dengan kategori-kategori dengan angka-angka yang lain, terserah semau-mau kita lah. Tapi ini sebenarnya contoh atau caranya ya, caranya. Kemudian kita akan mencoba mengelompokkan apakah gaji tinggi ini, gajian tinggi, akan masuk ke kategori sering lembur atau tidak. Menyukai pimpinan, masuk ke kategori sering lembur atau malas lembur. Semangat belajar, masuk ke kategori sering lembur atau tidak. Nah, yang kalian perhatikan ini adalah beberapa contoh judul-judul
yang sebenarnya amat sangat bisa kita ajukan pada bidang-bidang konsentrasi tersebut. Jadi kalian bisa saja ajukan melakukan penelitian dengan menggunakan analisis diskriminan ini, kemudian kalian membentuk judul analisis diskriminan bekerja lembur pada karyawan-karyawan dari apa-apa berdasarkan kategorisasi, gaji tinggi, menyukai pimpinan, dan semangat belajar, pamannya. Jadi ini merupakan salah satu contoh judul yang menurut saya akan cukup fresh dari sisi metode untuk teman-teman sekalian yang mencoba melakukan penyelesaian pendidikan di bidang SDM. Walaupun pada bidang pelanggan, pemasaran, ini juga bisa banyak ya, banyak sekali. Jadi kalian bisa ganti-ganti ini dengan beragam variabel-variabel pemasaran yang lain, kajian-kajian pemasaran yang lain. Kalian bisa saja ganti apakah dengan warna-warna pada toko tertentu, cahaya, warna, desain, itu akan membuat orang menjadi lebih puas atau tidak. Itu kan kita bisa lakukan analisis dengan menggunakan analisis diskriminan. Jadi tujuannya analisis diskriminan adalah dia akan membedakan antara yang satu dengan yang lainnya, kemudian dia mengelompokkan data-data tersebut, data-data yang kecil itu dalam bentuk data-data dalam kelompok yang lebih kecil, yaitu yang terkelompok pada variabel Y ini. Artinya yang di atas ini adalah variabel X. Jadi kalian perlu paham bahwa di sini pada analisis diskriminan juga dia menggunakan istilah-istilah seperti variabel terikat dan variabel bebas. Walaupun kalau di SPSS itu dia lebih ke arah kontrolnya ya, kontrol grup kalau saya tidak salah. Ini contoh kedua. Nah, contoh ketiga. Nah, ini contoh ketiga. Ini adalah contoh pada bidang keuangan. Oke? Seperti biasa, perusahaan yang akan bangkrut atau tidak. Ini adalah contoh pada konsentrasi keuangan. Perusahaan akan bangkrut atau tidak? Bagaimana kategori dari bangkrut? Ini sebenarnya saya salah ketik ya. Seharusnya ini tidak enak sekali dilihat tadi. Mana sih? Ini dia. Saya kalau ada kata-kata yang benar ini bangkrut pakai G atau tidak ya? Yang kecil-kecil begini saya sudah merasa gelisah. Bangkrut pakai G atau tidak ya? Gimana sih benar? Pakai G atau tidak ya? Bangkrut. Kayaknya kurang enak. Pakai G, Pak. Pakai G, Pak. Saya tadi sampai kasih mati cuma gara-gara gelisah, gara-gara persoalan kata. Oke. Jadi yang seperti itu, jadi kita bisa mengelompokkan kembali perusahaan yang bangkrut itu atau tidak. Bagaimana kita mengkategorikannya dia bangkrut? Bagaimana kategori yang dia bangkrut? Nah, kita bisa membuatkan dia kategori-kategori tertentu, contohnya modalnya berapa, apa segala macam, atau sebagaimana. Atau dia memiliki kategori-kategori tertentu yang bisa kita kategorikan. Oh, perusahaan ini dia adalah bangkrut. Oh, ini dalam perusahaan yang dalam kondisi bermasalah. Financial distress yang lagi tertekan dari sisi kinerjanya. Nah, kemudian kita bisa tetapkan dia, oh kalau dia berada di angka 0, begini, maka dia adalah kategori perusahaan yang bermasalah. Atau kalau dia berada pada kategori angka-angka seperti ini, maka dia adalah perusahaan-perusahaan yang tidak bermasalah. Kemudian kita tetapkan apakah dia memiliki 3%, apa segala macam. Kemudian mereka keuntungan, utang, modal, ini apa segala macam. Kita tempatkan apakah dia akan masuk pada perusahaan-perusahaan yang bangkrut atau tidak. Itu kan sederhananya dia seperti itu. Jadi analisis diskriminan, kalau saya perhatikan di bidang keuangan itu, mereka sering sekali memang menggunakan analisis diskriminan, bahkan ada namanya Altman Z-score ya. Jadi untuk memprediksi kebangkrutan sebuah organisasi, apakah perusahaan itu akan bangkrut atau tidak, maka banyak penelitian-penelitian skripsi atau apapun itu yang menggunakan analisis diskriminan. Jadi saya melihat memang judul ini adalah judul yang cukup berulang kalau cukup banyak dilakukan oleh teman-teman di bidang keuangan.
Jadi dia memprediksi kebangkrutan sebuah organisasi. Itu kira-kira dia kayak gitu. Berdasarkan kriteria-kriteria apa? Kriteria yang sudah kita tentukan bahwa umpamanya dia begini bangkrut, ini begini tidak bangkrut. Kemudian kita kelompokkan keuntungan, utang, modal, apa segala macam lah ya. Nah sekarang cara kerja. Cara kerjanya sederhana sekali. Cara kerjanya adalah seperti biasa, kita mengelompokkan data di Excel dan SPSS. Data di Excel, kemudian kita pindahkan dia ke SPSS. Kemudian di SPSS, kita tinggal menekan classify di sini dan memilih determinan. Nanti saya akan bagikan sama kalian PPT-nya ya. Di sini sudah ada apa namanya? Sudah ada saya buatkan ininya. Ini langkah-langkahnya ya. Ini langkah-langkahnya saya sudah kopikan ke PPT. Jadi kalian bisa ikut-ikuti. Oke. Sekarang contoh kasusnya. Contoh kasus yang mau saya bawakan ya, yang saya contohkan dalam PPT ini, oke, adalah saya memiliki sebuah datanya jumlahnya agak besar, yaitu sekitar 400 data, 400 sampel, besar memang. Nah, di sini ada beberapa informasi yang menurut saya bisa diolah, dijadikan lahan kita bermain-main. Contoh, bukan contoh, tapi yang pertama adalah gender, laki dan perempuan, tenur atau berapa lama bekerja, 1-3 tahun, 4-6 tahun, 7-10 tahun, atau di atas 10 tahun, usia 18-30 tahun, 31-45, 46-60, posisi pekerjaan, manajer, supervisor, marketing, bla bla bla. Nah, sekarang yang saya mau tahu di sini adalah apakah di antara mereka-mereka di sini mereka bisa pada kelompok gender, usia, lama bekerja dan posisi, apakah mereka bisa kita masukkan pada kelompok yang adil ketika bekerja? Apakah laki-laki atau perempuan yang lebih adil dalam bekerja? Itu kira-kira dia kayak gitu. Jadi kita bisa kelompokkan dia dengan seperti itu. Apakah orang-orang pada usia tertentu 6-30 dan lain-lain adalah orang-orang yang lebih adil dalam bekerja. Kemudian, apakah orang yang bekerjanya dari di bawah 3 tahun, 4-6 tahun, 7-10 tahun, 10 tahun, maka mereka adalah orang yang lebih adil dalam bekerja. Ini adil dalam konsep keislaman ya, karena kebetulan data saya ini adalah data Islam-Islam. Kemudian pada posisi yang mana, mereka menjadi orang-orang yang adil. Kayak gitu ya. Jadi kita bisa mengelompokkan, jadi kalian perhatikan, ini adalah informasi-informasi deskriptif, dari beragam data-data deskriptif demografi ini, di manakah di antara mereka yang bisa kita kelompokkan, apakah mereka bisa kita kelompokkan pada kriteria adil dan tidak adil? Tuh. Oke. Sampai di sini, sebelum saya lanjut, ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Ada? Lanjut, Pak. Oke, saya pelan-pelan ya. Jadi tujuannya kita menyusun, membentuk fungsi diskriminan atau analisis diskriminan di sini adalah kita mencoba mengelompokkan mereka-mereka yang ini, jadi mereka yang ada di bagian kanan ini, gender, usia, lama bekerja, dan posisi, mereka adalah variabel X, oke? Kemudian kriteria adil dan tidak adil adalah variabel terikat atau variabel Y. Nah sekarang mereka berbentuk kategori ya, sangat tidak adil sama dengan 1, sangat adil sama dengan 5. Itu kan kira-kira deh kayak gitu ya, kategorinya ya. Karena ini dalam bentuk skala Likert 1-5. Nah, kemudian
kita akan mencoba menempatkan apakah laki-laki itu lebih adil, tidak adil, apa segala macam. Oke? Jadi, yang perlu kalian perhatikan, yang perlu kalian ketahui bahwa pada variabel terikatnya, pada variabel dependennya, terikat atau variabel dependen, maka dia berbentuk kategori 1, 2, 3, 4, atau 5. Terserah kita mau kayak gimana kan. Kategori ya, kategori 1 artinya dia begini, kategori 2 artinya dia begini. Terserah kita mau tetapkan dia sebagai kayak gimana. Oke. Nah, sekarang ini dia rumusan masalahnya. Rumusan masalah. Jadi kalau kita menyusun skripsi, kemudian ini kan penelitiannya ini dia description of Islamic Banking, karyawan Bank Islam ya. Apakah karyawan Bank Islam itu adil? Itu kan kira-kira kayak gitu pertanyaannya ya. Apakah karyawan Bank Islam itu adil? Jadi ada beberapa kriteria. Jadi di situ kita tinggal tempatkan. Nah, dari situ kita menyusun rumusan masalah. Jadi kalau kita menyusun skripsi, tentunya kita perlu menyusun rumusan masalah. Nah, rumusan masalahnya itu bisa kita bentuk dia seperti ini. Ada beberapa rumusan masalah karena ada 4 variabel bebas, maka kita bisa mengelompokkan atau menyusun, membentuk rumusan masalahnya seperti ini. Apakah keadilan bisa diukur dan dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin? Apakah keadilan bisa diukur dan dikelompokkan berdasarkan usia? Apakah keadilan bisa dikelompokkan dan diukur berdasarkan lama bekerja? Dan yang terakhir, apakah keadilan bisa dikelompokkan dan diukur berdasarkan posisi di dalam organisasi? Itu kira-kira dia kayak gitu. Nah, apa yang kita lakukan? Tentunya kita cuma cukup membukanya ya, membuka SPSS. Ini saya cuma kopas-kopas. Saya kopas-kopas saja yang dari SPSS. Kemudian kalian tekan analyze. Kemudian kalian pilih yang di sini. Kalau kalian perhatikan classify. Oke. Classify. Kemudian di situ ada discriminant. Di tombol classify, di analyze, classify, ada tombol discriminant. Oke? Ada tombol discriminant. Kalian tekan saja itu, maka dia akan muncul tab yang seperti ini. Oke? Kemudian kita masukkan, di sini ada 2 kelompok, ada variable grouping, di sinilah yang kita kasih masuk kategori variabel terikat kita tadi, atau variabel dependen kita, yaitu keadilan tersebut. Jadi adil, adil, ini ya, adil. Kemudian pada variabel dependen kita masukkan yang gender, usia, dan segala macam ya. Silahkan. Kita masukkan. Nah, ketika kalian memasukkan grouping variabel, maka di bagian bawahnya ada di sini define range. Ini perlu kita isikan. Kalau kalian tekan define range, maka kita akan isikan 1 untuk angka terkecil, yang tadi ya, yang paling tidak adil adalah, sangat tidak adil adalah 1, dan maksimum adalah 5. Pak, yang mana itu Pak? Yang ini loh. Kalian perhatikan ya. Kriteria sangat tidak adil 1, sangat adil 5. Oke, karena angka paling kecilnya adalah 1 dan angka paling besarnya adalah 5, maka pada grouping variabel, kalau kalian perhatikan, saya perlu annotate sedikit, spotlight. Kalian perhatikan di sini, ini adil. Kalau kita kasih masuk di sini keadilan, ya, dia variabel terikat. Kita kasih masuk keadilan di sini yang terdiri dalam bentuk skala Likert 1 sampai 5 ini, maka di bawahnya ini define range, ini perlu kita tekan karena kita perlu, seperti uji beda minggu lalu ya,
kita perlu mendefinisikan keadilan itu yang mana sampai angkanya dari mana sampai mana. Kalau kita tekan, maka akan muncul yang seperti ini. Ingat, paling tidak adil adalah 1, paling adil adalah 5. Tinggal tekan continue. Oke? Kalau sudah begitu, maka 1 sampai 5 itu akan dia masuk ke sini. Ke dalam kurung ini. Sebelumnya kalau kalian tidak kasih masuk define range, maka akan kosong dalam bentuk tanda tanya. Tapi kalau kalian sudah define range, 1 terserah ya, kalau kalian pakai cuma 2 kategori, bagus tidak bagus, 1, 2 boleh, 1, 2. Atau bahkan 0, 1, terserah, itu kayak gitu bisa ya. 0 untuk tidak bagus, 1 untuk bagus, itu bisa, silahkan. Yang pasti dia dalam bentuk yang berurutan ya, supaya gampang dibaca oleh mesinnya. Nah, berikutnya kita menekan tombol ini. Selepas itu kita menekan tombol statistics ini, statistik, maka dia akan terbuka ini statistik. Nah, kita centang aja. Ini kotak-kotak yang perlu kita centang means, univariate, box, unstandardized, harusnya di sini ada total covariance juga kita centang. Kemudian kita hit continue, tekan tombol continue. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah tombol classify. Classify ini ya. Tekan juga beliau. Maka di situ yang bisa kita tekan adalah di sini case wise. Ini kita akan centang. Kemudian leave one out classification. Kemudian kita continue. Kemudian yang berikutnya adalah kita menekan tombol save. Yang ini save, kita tekan. Kemudian kita centang saja semua. Kita centang semua. Continue. Nah, dia akan memunculkan output-output yang banyak. Output yang banyak. Banyak sekali. Nah, outputnya nanti itu dalam bentuk seperti ini. Nah, apa yang perlu kita pahami? Yang perlu kita pahami adalah bagaimana cara membacanya. Bagaimana cara membacanya. Dan disinilah yang agak sedikit, bukan sedikit ya, yang agak tricky atau agak menyulitkan karena informasinya, tabel yang muncul itu terlalu banyak di SPSS. Makanya terkadang kita perlu membuka website petunjuk penggunaan analisis kekrimenan untuk memandu kita atau kalian kalau kalian mau memilih mana yang apa namanya? Mana yang termasuk pada kelompok-kelompok tertentu. Nah, kalau kalian perhatikan, informasi yang pertama kita bisa baca adalah penggrupan secara statistik, pengelompokan datanya kita. Di sini kita bisa melihat bahwa kita ambil contoh yang paling ekstrim saja ya. Contoh keadilan, tapi pada angka 1, yaitu sangat tidak adil, dan pada ini, yang kelima ya, yang sangat adil. Yang 2, 3, 4 kita cueki aja. Maksudnya dalam artian apa namanya? Tidak bisa saja kita jelaskan. Cuman ya untuk kasus kita pakai jelaskan yang titik ekstrimnya saja, paling tidak adil dan paling adil kayak gitu. Menurut karyawan-karyawan bank. Nah, berdasarkan di sini dalam konsep keadilan Islam, maka kita akan bisa melihat bahwa gender memiliki mean ini 1,5. Kalau 1,5 itu artinya kalau kita tinggal kembali lagi ke sini, ini ya. Di sini kan laki-laki, cuman saya agak lupa datanya dia kayak gimana ya. Laki-laki yang 1 atau perempuan yang 0 ya. Coba saya buka dulu ya. Saya agak lupa datanya.
Apakah laki-laki yang satu atau perempuan yang satu? Kita beri kategori ini kan perempuan, laki-laki. Mereka kan nominalnya dia segini. Cuman ketika saya masukkan di dalam output Excel datanya, maka saya lupa apakah saya mengkategorikan laki-laki itu dengan satu atau dua, atau nol atau satu. Saya buka ulang dulu. Saya lihat dulu ya. Gender 1 dan 2. Oh, 1 dan 2. Gender 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2. Ya benar, 1 dan 2. Oke, jadi laki-laki adalah 1, perempuan adalah 2. Oke, karena perempuan adalah 2, maka yang di bawah 1, itu termasuk pada kategori laki-laki. Dan yang di bawah yang sampai pada yang laki-laki itu adalah sampai pada kategori 1 ke atas. Ini saya masih agak bingung. Nah, di sini kita bisa kembali melihat pada gender, kecenderungannya adalah, kalau kalian perhatikan ya, yang menjawab bahwa yang menjawab pada bahwa mereka cenderung sangat tidak adil, itu berada pada 1,5. Bagaimana itu penggambarannya antara 1 dengan 2? Apakah dia masuk pada kategori perempuan atau laki-laki? Itu kita tinggal interpretasi ya. 1,5. Kayaknya itu lebih ke arah perempuan ya. Lebih ke arah perempuan ya. Kalau laki-laki 1, atau perempuannya 1, atau laki-lakinya 2. Tapi biasanya itu laki-laki 1, perempuan 2. Kita biasanya dikategorikan begitu dalam kuesioner. Biasanya ya. Artinya, kalau 1,5 itu cenderung ke arah perempuan. Tapi menariknya, pada yang sangat adil juga, kalian perhatikan di bagian bawah, 1,5 juga, perempuan juga. Ada kecenderungan pada perempuan. Kemudian, pada yang bisa kita ambil informasi yang lebih menarik adalah usia, penggrupan ini, berdasarkan usia, maka mereka yang paling tidak adil di sini adalah mereka yang pada rentang usia 2 ini, pada pilihan kedua. Pilihan kedua itu apa? Yaitu yang usianya antara 31 dengan 45. Mereka yang cenderung sangat tidak adil. Ternyata begitu juga dengan mereka yang, kayaknya saya perlu pindahkan ini ya, tidak usah pindah. 31-45, ternyata mereka, tapi kalau kita perhatikan datanya di sini, grup-grupnya ya, pada 2,19 pada pilihan kelima yang sangat adil, ternyata juga pada level usia tersebut. Kemudian, tenor atau lama bekerja adalah mereka yang 2,25 ke atas. Artinya mereka yang berada pada ini. Pada lama bekerja 4-6 tahun ke atas. Mereka yang tergolong paling adil dan paling tidak adil juga. Kenapa ya? Karena ya umumnya mereka 4-6 tahun adalah orang-orang yang memiliki posisi-posisi yang cukup bagus di posisinya ya. 31-45 ini kan usia-usia emas dalam bekerja ya, kalau kalian perhatikan. Usia 31-45 adalah usia-usia emas dalam bekerja. Benar kan? 4-6 tahun ini kan usia-usia produktif dalam bekerja dalam kantor. Jadi tidak mengherankan kalau mereka di sini adalah mereka orang-orang yang paling banyak terlibat pada manajemen organisasi. Dan tidak heran juga mereka adalah pihak-pihak yang paling adil atau bahkan tidak adil. Jadi pengelompokannya dia tidak terlalu tajam. Tapi yang menarik di sini, sebenarnya ini ada outputnya, cuma dia terpotong. Kalau kalian perhatikan, pada posisi di sini, yang sangat tidak adil adalah pada posisi yang ini, 3,88. Pada posisi yang ketiga di sini adalah marketing. Ternyata para pemasar
Ini ya, para pemasar, ini adalah yang paling tidak adil. Oke, 3,88 ya, 3 ke atas. Oke, datanya tadi terpotong, tapi sebenarnya untuk yang paling adil justru ini, customer service. Kalau berdasarkan data ya, kalau ditanya mana yang paling adil, maka yang paling adil di sini adalah customer service. Jadi ini caranya. Jadi begitu outputnya kita baca. Jadi itu menariknya analisis diskriminan adalah kita bisa memetakan bahwa yang mana di antara mereka di sini yang paling adil dan paling tidak adil. Oh ternyata di sini, ternyata pria yang paling tidak adil. Tapi pria juga yang paling adil. Pada sisi usia sama, 3145. Pada sisi lama bekerja sama, pada 4-6 tahun. Yang berbeda di sini paling tajam adalah pada sisi posisi. Pada orang-orang marketing ternyata yang paling tidak adil, entah karena suka berbohong atau apapun itu, nggak jelas lah ya. Tapi ternyata pada bagian customer service adalah yang paling adil. Bisa kita logikakan, oh ternyata memang marketing itu memang cenderung memang banyak kata-kata mutiara, jadi kadang ya tidak heran kalau mereka tidak adil. Sementara pada customer service, mereka cenderung yang memberikan pelayanan kepada pelanggan terkait keluhan atau apapun itu ya. Tidak heran mereka cenderung adil. Itu kayak gitu. Itu caranya kita menjelaskan. Menarik kan kalau kita menggunakan analisis diskriminan, kita bisa memeta-metakan dia seperti itu. Output yang berikutnya. Test of equality of group means. Di sini kita bisa memetakan, kita bisa melihat, jadi di sini fungsinya ini sama kayak uji beda. Kalau kalian perhatikan ya uji beda kalian yang kemarin, fungsinya mirip. Kalau dia di bawah 5 artinya dia berbeda, dan kalau dia di atas 5, ini harusnya bukan bukan salah saya ini. Ini perlu saya edit sedikit ini. 0,05. Oke. Jika signifikan di bawah 0,05, maka dia adalah berbeda, dan sebaliknya. Kalau kalian perhatikan di sini tidak ada yang signifikan ya. Artinya mereka semua cenderung memiliki kesamaan. Artinya ya karena datanya juga data main-main, jadi tidak heran kalau dia seperti ini. Misalnya data main-main ya, data yang saya comot-comot sembarang, tapi saya cuma mau menunjukkan sama kalian cara mengolahnya. Cara olahnya di SPSS mudah saja. Cukup yang di sini, classify, diskriminan. Di sini kita masukkan grup-grup dan variabelnya. Jangan lupa tekan define range. Segala macam, isian box-boxnya. Kemudian sudah keluar output. Jadi kalau SPSS dia mudah saja. Cuman memang yang agak sulit itu adalah interpretasinya. Karena ada yang berbeda-beda. Kemudian, kita juga bisa melihat pada nilai ini, eigenvalues. Eigenvalues, akan ada muncul tabel di SPSS namanya eigenvalues. Kau perhatikan, menilai kualitas fungsi diskriminan, di mana lebih besar dari 1 sama dengan bagus. Kalau kalian perhatikan, nah ini, tidak ada yang lebih besar dari 1. Benar kan? Artinya ini secara data jelek. Tapi ini contoh saja sih. Contoh saja sama kalian cara olahnya ya, outputnya. Kemudian semakin mendekati 1, maka fungsi diskriminannya kuat. Kalau kalian perhatikan, tidak ada yang mendekati 1. Masih 0,0, semua di sini. Canonical, correlation-nya ya. Ini mirip-mirip dengan analisis korelasi kalau di regresi. Nah, kita juga bisa mengelompokkan berdasarkan apakah adil atau tidak. Kita juga bisa mengelompokkan pada besaran-besaran besaran-besaran efeknya atau dampaknya. Jadi kita bisa bilang bahwa gender
Jadi gender dengan gender, age usia 8,4, tenur 0,131, position 1,25, seperti itu ya. Jadi gender dengan gender 721, 0,71 atau 72,1% membentuk keadilan. Usia 49%, kalau dikaitkan dengan usia dengan gender, maka dia dikaitkan sekitar berapa sini? Kalau age, usia 49%, 0,49, tenor atau usia 36,5%, dan posisi minus. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa gender jauh lebih penting dalam memetakan keadilan atau tidak. Kira-kira dia seperti itu. Kemudian, di sini juga ada kriteria mana yang paling kuat dalam bentuk keadilan. Di sini juga ada seperti tadi. Nih, akan perhatikan ada tanda-tanda bintang. Largest absolute correlation between each variable and any discriminant function. Jadi kalau gender dengan gender 79%, usia korelasinya 83%, kalau posisi korelasinya 94%, kalau lama bekerja korelasinya adalah 80,7%. Itu tadi untuk PowerPoint kita. Nanti saya akan bagikan sama kalian PowerPoint-nya. Nah, sekarang yang saya mau coba di sini adalah melakukan pengolahan data dengan menggunakan data yang sudah kita ambil tadi di kuesioner kalian. Apakah mudah-mudahan bisa deh. Tadi saya coba buka pakai SPSS kok datanya tidak mau terbuka, aneh-aneh aja. Saya kemudian zoom-nya saya share screen ke SPSS ya. Mudah-mudahan mau terbuka. Mudah-mudahan. Karena ya namanya saja software, terkadang ada yang harus diakal-akali. Kita buka filenya di mana tersimpan. Di-download kah? Ini jeleknya. Excel. Di mana tersimpan itu? Di sini download. Excel. Di sini ada data. Mudah-mudahan mau terbuka. Mudah-mudahan mau terbuka ya. Oh, kenapa tidak mau terbuka ya? Kenapa dia tertulis terbuka di aplikasi yang lain? Saya coba cek dulu datanya, data download. Kemudian saya pindahkan dia ke Metopel. Mahasiswa. Kemudian di sini asem. Kita coba lagi ya. Kita coba lagi, sekali lagi. Saya coba buka dulu. Jadi saya tidak akan tampilkan sama kalian. Saya coba buka dulu.
Oke, harusnya bisa. Iya, pintar. Bisa. Saya ternyata tadi belum enable editing. Jadi ini datanya. Berapa IPK Anda, apakah Anda paham berapa jumlah saudara, berapa kisaran belanja. Ini kita ganti-ganti aja. Kita ganti jadi IPK. Di sini desimalnya 0, label berapa ini value-nya kita ganti menjadi value 1 sama dengan berapa sih pertanyaannya tadi? IPK apa ya? Di bawah 3,2 ya? Benar ya? 1 label lebih kecil dari 3,2 benar ya? Pertanyaannya tadi begitu. 2 lebih kecil dari 3,4 kita add. Kemudian 3 lebih kecil dari lebih besar ya. Dari 3,5 ya. Kalau tidak salah begitu ya. Benar ya? Berarti tahu Iya, PK. Ini PK, kemudian di sini apakah apa ini ya? Pemahaman ya, pemahaman. Oke. Kemudian jumlah saudara, kemudian berapa, apa sih ini? Berapa belanja? Oh, jajan. Kemudian data view tadi, organisasi. Nah, kita kembali ke sini. Jadi di sini ada IPK, ada pemahaman, ada saudara, ada jajan, ada organisasi. Jadi di sini saya akan mencoba membentuk fungsi diskriminan, apakah di antara pemahaman dalam mata kuliah, dari jumlah saudara, dari besaran uang jajan, kemudian keterlibatan di organisasi, itu bisa kita kelompokkan berdasarkan nominal-nominal IPK tertentu. Jadi datanya ini 30 orang, saya perhatikan, saya tidak tahu berapa jumlah mahasiswa. Sedikit sekali yang satu ya, saya perhatikan. Apakah kalian pintar-pintar ya? Kok sedikit sekali yang di bawah 3,2 ya? Ini kelas apa sih? A atau B ya? A, Pak. Kalau kelas A pintar-pintar ya? Memang begitu ya? Kenapa sedikit sekali yang di bawah, cuma satu orang ini saya lihat. Di bawah 3,2. Dia jadi kurang cantik datanya. Kurang apa namanya? Kurang beragam. Tapi saya perhatikan di sini ada pemahaman ya, ada pemahaman yang dia cukup beragam. Jadi kita akannya jangan pakai IPK, tapi kita pakai pemahaman ya. Apakah berdasarkan jumlah IPK, berdasarkan saudara? Oke, saya kembalikan ke sini, saya kasih tambah di sini IPK. Saya tambahkan di sini X1. Oke, pemahaman. Y, itu kayak gitu. Supaya kita gampang. Kemudian X2. Kemudian X3. Kemudian X4. Itu kayak gitu. Nah, ini dia. Toh, jadi sudah ada variabel. Kayaknya dia lebih bagus kalau dia clear. Kemudian di sini pemahaman Y. Aduh, tidak tercopy, mati.
Nggak bisa dipindahkan ya. Nggak, rusak. Ya sudahlah, biar. Jadi kita mencoba mengelompokkan apakah berdasarkan IPK, apakah IPK bisa menjadi pembeda bahwa orang tersebut bisa paham 3, atau kalau saya tidak salah 3 ini apa ya tadi, 3 itu ragu-ragu ya. 3 itu kalau dalam skala Likert itu kan ragu-ragu ya. Kalau 4 itu kan paham. Nah kalau saya perhatikan di sini ini kan isiannya dia 3 dan 4, cuma 3 dan 4 ya. Jadi ini bagus, dia cukup beragam, jadi enak. Jadi kalau 3 kita kategorikan sebagai ragu-ragu, kalau 4 kita kategorikan sebagai paham. Jadi apakah orang pada IPK tertentu bisa kita kategorikan pada kategori yang ragu-ragu dengan materi yang saya berikan, atau pada paham, berdasarkan kategori IPK-nya ya. Nah sekarang, apakah berdasarkan jumlah saudara, mereka bisa juga, ya we don't know, ini kan cuma main-main ya, apakah berdasarkan jumlah saudara, apakah mereka bisa kita kategorikan pada orang-orang yang paham atau orang-orang yang ragu-ragu, apakah berdasarkan jumlah jajannya ya, karena mungkin tidak belajar atau apapun, sehingga dia lebih sering ragu-ragu dengan apa yang diajarkan, atau bahkan dia paham, tidak peduli berdasarkan jumlah jajan tertentu. Kemudian organisasi, kayak gitu, apakah sangat suka organisasi, tidak suka organisasi, apa segala macam, itu berkaitan, bisa dikelompokkan pada keraguan-raguan untuk memahami mata kuliah, atau paham dengan mata kuliah. Kan kayak gitu. Kita langsung aja. Classify, kemudian kita tekan tombol diskriminan, kemudian kita masukkan apakah Anda paham di sini. Nah, di sini akan muncul tanda tanya, kita kasih range minimum 3, maksimum 4. Oke. Kemudian kita use stepwise, tekan di sini stepwise-nya. Kemudian statistics, kita tekan means, univariate, box, unstandardized. Tekan aja semua ini. Pada analisis method, kita gunakan dia Felix Lambda, Mahalanobis, Felix Lambda aja, nggak apa-apa. Tidak ada yang perlu terlalu dianu. Classify, kita tekan juga case-wise result, leave one out classification, kita hit continue, ini sudah selesai. Apalagi ya, save. Ini dia, kita centang semua pada tombol save, kita hit continue. Apalagi, oh lupa. IPK, jumlah Anda belanja, jumlah bersaudara, kisaran belanja, dan lain-lain. Oke, ini sudah siap. Tinggal kita hit OK. Sudah muncul datanya, data 30 biji. Perhatikan, terbagi pada 2 kategori 3 dan 4, yaitu ragu-ragu dan 4. Nah, di sini kita sudah bisa memetakan berdasarkan IPK, rata-rata di arah 3 ya. Yang ragu-ragu itu rata-rata di arah 3. Rata-rata yang sangat suka organisasi 3,5. Mereka antara ragu-ragu dengan suka organisasi, memang cenderung tidak paham. Saya annotate dulu supaya gampang. Ini, kalau dia tidak 3,8, kisaran belanja berapa ya itu ya? Kalau 4 itu berapa ya? Saya perlu buka lagi anuku. Pertanyaannya tadi itu apa sih? Saya lupa pertanyaannya apa. Kisaran belanjanya berapa ya?
Nah, saya bagikan dulu sama kalian ya. Kalian perhatikan ini. Hasil uji Turnitin kita sudah keluar. Kalau kalian perhatikan, ini Fitriani. Nih, Fitriani ya, yang tadi. Yang saya uji plagiasi. Nih, 64%. Ngambil datanya, isi dari PR-nya itu 64% berasal dari kopas-kopasan. Itu maksudnya. Kalau kalian main-main dengan menulis, maka bisa terindikasi plagiasi. Ini Fitriani dia. Ini Fitriani ini. Terindikasi 64% pekerjaannya adalah plagiasi besar-besaran. Karena 64% dari naskahnya. Gitu. Naskah kan 100%. 64% itu hasil kopas-kopasannya. Kalau kalian tidak percaya, saya bisa tekan ini. Kalau saya tentang ini, maka akan muncul box berikutnya. Saya bukakan sama kalian. Ini dia akan terbuka. Terbuka tidak box feedback studionya ini? Terbuka tidak? Kalian bisa lihat tidak ini? Feedback studio. Saya pastikan aja ya. Masih feedback studio, ini dia. Saya pastikan aja. Nah, ini feedbacknya ya. Ini feedbacknya. Nah, kalian perhatikan, ini sudah ada tanda-tandanya. Kalau kalian lihat berwarna-berwarna ini 64, ini dijilid, 46% ngopas dari Unismo, ketahuan. Ini kalian lihat ini ya, 46%, nih, tinggi sekali. Jadi si Fitriani, kopasnya dari entah dari siapanya, Unismo itu. Sampai ketahuan, sampai segitunya. Kalau kita tekan, maka dia akan menuju ke, mana sih tadi itu? Nih, dijilid Unismo. Dia mendetail ya. Jadi begini, Tom, ini Turnitin. Salah satu ujian kalian dalam menyelesaikan tugas. Nah di sini nah, kau perhatikan ini kopasannya ini. Dokumentasi bla 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 bla. Ini yang tertera di Unismo dan ini juga yang ada di sini. Jadi kalian bisa lihat bahwa Fitriani mengambil datanya 46% dari Unismo, dari media neliti 7%, dari ini. Walaupun sebenarnya Turnitin ini tidak sempurna, tapi yang pasti kalau kalian perhatikan, semua yang berwarna di sini adalah plagiasi. Artinya apa? Mahasiswa akan diminta untuk apa? Untuk merevisi, memparafrases supaya tidak ada kesamaan. Bingung nih kalian kerja ini. Nih. Ini semua yang berwarna ya. Artinya yang tidak plagiasi itu yang mana, Pak? Yang ini yang tidak ada warnanya. Kalian perhatikan ini, tidak ada warnanya itu tidak plagiasi. Dalam kamus besar, ini semua plagiasi. Kalian di sini mungkin tidak ya, di belakang-belakang mungkin tidak. Mungkin, saya tidak tahu. Masih loading, tapi kira-kira deh seperti itulah. Ini nih. Oh, plagiasi semua ini. Kabupaten Bantai. Kan? Ya kira-kira seperti itulah yang namanya uji plagiasi. Supaya kalian sadar bahwa uji plagiasi itu berat. Bayangkan kita sudah menyelesaikan skripsi, karena biasanya itu kan uji plagiasi antara hasil dengan tutup ya. Kalian sudah selesai skripsi 100 lembar, kemudian kalian diminta revisi 60% dari skripsi kalian, artinya berapa dong? Banyak sekali yang harus kalian ketik ulang kan? Hati-hati, makanya lebih baik kalian ketik-ketik ulangnya itu pakai ketik-ketikan dari pikiran kalian sendiri. Kalian ulang-ulangi, kalian ganti kata-katanya ya. Kalian ganti-ganti kata-katanya dari awal. Jangan kopas bodoh-bodoh kayak gitu. Kalau tidak akan terdata, pusinglah kalian. 100 lembar, kemudian yang kalian harus revisi itu 60 lembar. Bayangkan antara hasil dengan tutup, kalian harus merevisi 60 lembar, karena uji plagiasi kalian 60%, umpamanya. Dari 100 lembar, direvisi 60 lembar. Kan
menderita lahir batin, gagal kawin lah ceritanya, gagal kawin cepat. Kalau gitu kan keadaannya. Masih banyak ya, harus jadi PR. Jadi kira-kira kayak gitu. Ini bisa kita kelompokkan. Nah, kelompok berikutnya untuk yang paham, ternyata kisaran belanja bulanan, saya bagi kembali dulu dari di sini, Turnitin, tapi yang data analisis diskriminan. Paham 1 sampai 5, jumlah saudara 1, 2, 3, 4, 5 bersaudara. Oh, di sini di bawah 400 sampai di atas, masa di atas 400, saya agak salah ini. Di bawah 400 dengan di atas 400. Jadi kebanyakan di atas mendekati ke arah 400-nya ya. Senang mengikuti organisasi luar kampus, sangat tidak senang ya. Kita kembali lagi supaya kita bisa pahami anunya. Outputnya. Jadi kita bisa lihat di sini, ternyata yang paling 4,3, yang memilih, mana sih annotate saya, yang menyatakan bahwa dia paling paham dengan mata kuliah saya, umumnya mereka itu yang uang jajannya di atas 400.000. Itu maksudnya. Ini nih, 4,308. Artinya mereka yang uang jajannya sebagian besar di atas 400.000 ke atas, artinya yang paham mata kuliah saya ini orang kaya ya. Begitu ya kan, kayak gitu. Kalau 3,88 ini kisaran belanja. Artinya kan kita bisa bilang ya 400-an pas lah, mungkin lah ya, 400.000 pas-pas lah. Tapi kalau 4,308 kan kita bisa bilang, oh kira-kira 400.000 ke atas. Artinya yang paham mata kuliah saya ya kebanyakan yang orang kaya. Kan lucu. Kemudian yang berikut jumlah saudara 3 orang. Jumlah saudara 3. Kebanyakan yang paham itu jumlah saudaranya 3. Ini juga sama 3. Kemudian IPK. IPK ada di antara ya angka 3 juga lah, tidak terlalu jauh berbeda. Senang ikut organisasi, beda nilai nominalnya sama, tidak terlalu jauh beda. Kemudian kita bisa lihat total of quality group means, semua ini signifikan. Wilks lambda-nya, kalau nilai Wilks lambda itu, saya baca ulang. Artinya di sini semua pada KS, mana sih? Oh, saya tidak tekan Wilks lambda ya. Tapi kira-kira ini adalah uji bedanya. Semuanya ini dia tidak signifikan. Kemudian ini covariance matrix. Kemudian stepwise, mana sih? No variable. Enter remove, tidak masuk. Variable not in the analysis. Oh, sudah habis. Kayaknya datanya dia tidak terbentuk secara sempurna ya. Tapi kira-kira dia seperti inilah. Harusnya itu di dalamnya itu ada standardized canonical discriminant function. Atau kenapa dia tidak terbentuk? Kita coba tekan analyze, classify, discriminant, kita coba ulangi. Kita enter independent together, kemudian kita coba tekan, apakah berbeda. Oh, ini dia baru muncul. Determinan, test result, eigenvalue. Nah, ini dia eigenvalue-nya. Ini saya tidak bisa zoom ya. Jadi di eigenvalue ini eigenvalue. Di sini angkanya adalah 0,068. Canonical correlation-nya 0,252. Karena nilainya di sini adalah karena mana sih? Saya baca.
Karena nilainya di sini di bawah 1, artinya dia ya kurang bagus lah sebagai analisis fungsi diskriminan kita. It's okay, karena namanya saja latihan. Kemudian di sini di Wilks lambda, dia 0,9 dan tidak signifikan, 0,9 dan tidak signifikan. Artinya dia ternyata memang tidak berbeda ya, karena tidak signifikan. Kemudian ini dia structure matrix. Kemudian di sini structure matrix mana sih? Standardized canonical discriminant function. Jadi kalau di sini yang ini standardized ini, kalau kita perhatikan yang paling penting, paling besar perannya dalam membuat orang paham atau tidak, kalau kalian perhatikan di sini adalah yang ini ya, 0,789 ya. Jadi semakin senang, jadi tingkat kesukaan kita pada mengambil organisasi, itulah yang memiliki, inilah yang memiliki bukan konstruk ya, membentuk pemahaman yang paling penting dalam perkuliahan saya. Itu kira-kira deh kayak gitu. Kalau kalian perhatikan 0,789 ya, ini. Dia yang paling penting. Diikuti oleh kisaran jumlah belanja. Ya, adalah lah ya. Tapi ini kan data main-main. Bukan main-main juga sih, karena datanya kan dari kalian, artinya datanya data benar. Kemudian pada structure matrix, kita perhatikan, kalau kita perhatikan di sini nominalnya di sini ada dua yang bagus, ini 0,6 dengan 0,5 karena mereka di atas 0,5 ya. Standarnya ini di atas 0,5. Yang ini minus dengan yang ini 0,09 artinya bukan, dia sudah tersusun menurut ini. Menurut jadi kisaran belanja adalah yang bagus dengan kesenangan mengikuti organisasi. Jumlah saudara dengan IPK tidak terlalu bagus untuk menjadi untuk menjadi penjelasan bahwa kita paham atau tidak dengan apa yang saya ajarkan. Jadi yang tersisa di sini adalah mana sih tadi? Ya, demikianlah ini analisis diskriminan, classification result. Ini dia, ini yang terakhir ya. Cari mana tadi dia? Jadi di classification result, jadi dari tiga empat predicted group membership total 17, total 13. Berapa itu ya? 30 ya? Ini kan 30, 17 tambah 13, 30 ya. Artinya jumlah sudah tepat kita punya jumlah datanya. Saya rasa demikian. Ini untuk analisis diskriminan dia gini aja. Seperti biasa, kita akan bisa menyusun kita bisa menyusun membentuk pada beragam kelompok yang kita inginkan. Kemudian secara berikutnya adalah mana sih tadi saya punya PowerPoint. Di mana PowerPoint? Ini. Oke, yang berikutnya, yang terakhir, untuk kita belajar menggunakan analisis diskriminan ini, silahkan kalian menonton YouTube atau kalian membaca penjelasannya di Google, itu sudah banyak sekali.
Nah, saya akan memberikan kalian PR yang harus kalian selesaikan dalam 2 hari ke depan. 2 hari, 1 hari. 2 hari lah. Kita pakai apa ya? Pakai kasus pakai kasus yang ini. Mau coba pakai kasus yang ini? Kayaknya ini kalau begini ini 1 minggu ini. Karyawan ya, karena apakah kalian memiliki kenalan di karyawan? Menyukai pimpinan, memiliki semangat belajar. Kita ubah saja ya. Kita ubah saja. Kita ubah saja supaya dia menjadi bahan kita untuk latihan. Jadi di sini saya ganti apakah mahasiswa yang memiliki gaji tinggi, tidak mungkin gaji, kita ganti dengan uang jajan besar, menyukai dosen, memiliki semangat belajar dalam organisasi, akan lebih sering apa ya? Akan lebih, kita ganti saja dengan akan memiliki IPK yang bagus atau tidak. Jadi kriteria IPK di bawah 3,2 sama dengan cukup, dan kriteria IPK di atas 3,2 sama dengan bagus. Saya rasa gini aja ya, sederhana aja. Jadi kita bisa melakukan analisis diskriminan. Jadi silahkan kalian menyusun, kayak saya tadi bikin Google Form, kemudian kalian sebar ke teman-teman kalian, mungkin lintas kampus atau bagaimanapun caranya. Kayak gitu. Bisa lintas kampus atau apapun itu, yang pasti kalian coba cari data sebanyak ya 30-30-an lah. 30 respon ya. Teman-teman kalian kan mungkin yang dari teman-teman kalian sekolah, teman-teman apa segala macam, ya carilah respon sebanyak ya 25 ke atas lah ceritanya ya. Kemudian kalian coba olah data dengan menggunakan analisis diskriminan. Kemudian seperti biasa submit di Google di Lentera kalian. Oke, nanti saya akan bukakan kolom Lentera untuk kalian. Nanti ini PowerPoint-nya saya ganti di sini dulu. Contoh 2 menjadi tugas mahasiswa untuk analisis diskriminan. Oke. Jadi dia kira-kira kayak gini, apakah memiliki uang jajan yang besar? Kita bisa kategorikan saja jajan besar. Itu berapa kalian mau kategorikan, di atas 500 atau di bawah 500? Atur saja silakan. Menyukai dosen 1-5 bisa. 1 sangat suka, 1 sangat tidak suka, 5 sangat suka, bisa saja seperti itu. Memiliki semangat belajar dalam organisasi itu maksudnya organisasi ekstra ya. Terlibat dalam organisasi luar, organisasi di luar pembelajaran, jadi bisa organisasi intrakampus atau organisasi ekstra kampus, terserah kalian masukkan seperti apa, yang longgar saja. Kemudian kita kelompokkan apakah dia bisa masuk kepada kriteria IPK yang bagus atau yang cukup. Sederhana saja. Jadi pembelajaran kita, latihan kita ini sederhana. Silakan kalian menyusun tugasnya, kemudian menguploadnya di Lentera kalian. Ada yang mau bertanya sampai sini? Bingung ya? Bingung ya? Jadi 4 pertanyaan semua di situ yang Google Form, Pak. Iya.
Jadi di Google Form itu kalian tulis IPK di bawah 3, pertanyaan IPK-nya ya. Tuliskan di situ di bawah IPK saya di bawah 3,2 atau di atas 3,2 gitu aja ya. Jadi jangan bikin aneh-aneh supaya dia tidak terlalu banyak muncul data. Atau bisa saja kalian kasih kriteria 1 dan 2. 1 dan 2. 1 itu 3,2, 2 itu di atas 3,2. Jadi 4 pertanyaan yang sederhana saja. Yang penting kita bisa belajar melakukan analisis diskriminan. Dan yang pasti penerapannya ini bisa kemana-mana ya. Kemudian silahkan kalian interpretasi. Interpretasinya itu dalam bentuk seperti yang tadi saya sampaikan, bagaimana pengelompokan datanya berdasarkan ini, itu, segala macam. Apakah bisa membentuk fungsi diskriminan yang bagus, korelasinya bagus, apa segala macam, no problem. Yang penting kita bisa latihan melakukan analisis diskriminan berdasarkan metode yang tepat. Jadi 4 pertanyaan ya, jumlah jajan, kesukaan terhadap dosen, semangat dalam berorganisasi, baik inter atau ekstra, dan jumlah IPK. Ada lagi bertanya? Ampun tenggorokan saya. Ada lagi? Oh ternyata ini Fitriani yang muncul-muncul terus mukanya ini 64%. Saya baru sadar. Astaga, kok pada 64% Fitriani? Oke, ada lagi? Ya, kalau sudah tidak ada, saya rasa kita cukupkan perkuliahan kita sampai hari ini. Jangan takut bahwa kalian tidak paham. Kapan kalian sudah tempatkan, kalian cari data, atau nanti saya akan berikan sama kalian data mahasiswa yang tadi sudah saya kerja, yang kita sudah kumpul. Jadi kalian bisa bermain-main dengan SPSS kalian. Kalian kasih masuk, kalian olah, centang-centang sesuai apa segala macam. Kemudian kalian bisa cek berdasarkan website atau apapun itu, bagaimana cara bacanya. Oh, ternyata begini cara bacanya. Jadi saya akan berikan sama kalian datanya ya, sama kalian ya. Jadi kalian bisa pakai di SPSS main olah-olah. Kemudian jangan lupa buat Google Form, atau kalau tidak pakai Google Form juga bagaimana, entah caranya, yang penting tersusun data 20-30 data lah ke bawah supaya bisa kita analisis dalam fungsi diskriminan. Saya rasa demikian perkuliahan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati upaya kita yang terbatas. Saya mohon maaf apabila tidak mampu menjelaskan secara paripurna. Semoga dengan pembelajaran berbasis tugas atau apapun itu bisa membuat kita lebih paham fungsi dari apa yang kita pelajari, fungsi dari topik-topik yang kita pelajari pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seluruh upaya kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.